warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dabita Wismaliha, salah satu dosen di Prodi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiyah. Dalam video ini, saya akan memberikan pengajaran pada mata kuliah pengantar administrasi bisnis. Adapun metode pengajaran yang saya berikan yaitu dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, saya akan menyampaikan materi, kemudian interaction, saya menggunakan tanya jawab, diskusi kelompok, assessment yaitu penilaian yang akan ditentukan oleh dosen sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar administrasi bisnis, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dari administrasi bisnis, kewirausahaan, dan pengelolaan perusahaan. Materi mata kuliah ini meliputi konsep dasar dari ilmu administrasi bisnis, lingkungan bisnis, kewirausahaan, pengorganisasian, serta pengelolaan perusahaan bidang operasi, sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu menganalisis organisasi bisnis dengan mengikuti prinsip etika dan pengelolaan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu administrasi bisnis dan ruang lingkup kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan kepemimpinan, pengelolaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip etika bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan operasi, sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu mencipta penyusunan strategi perencanaan bisnis. Dan adapun materi pembelajaran yaitu yang pertama, konsep dasar ilmu administrasi bisnis, lingkungan bisnis, kewirausahaan, dan kepemilikan bisnis baru, mengelola dan mengorganisasikan perusahaan bisnis, menjalankan bisnis sesuai etika dan tanggung jawab sosial, mengelola operasi sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan yang terakhir merancang perencanaan bisnis. Adapun untuk referensi utama, saya menggunakan buku Business Essential Robert J. Ebert dan Griffin Ricky, yaitu 12 Global Edition, Person International Edition. Adapun untuk referensi pendukung, salah satunya yaitu jurnal dari tulisan saya bersama tim yang berjudul Kajian Literatur, Fenomena Viral Brand dan Dampak pada Pembelian Iswe, yang digunakan sebagai salah satu referensi untuk pengajaran pada pertemuan 12. Untuk aspek penilaian, yang pertama, kehadiran dan keaktifan diberikan nilai 15%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Baik, sekian dulu perkenalan video diri dari saya. Silakan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara mahasiswa sekalian? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Udah semangat ya mau memulai perkuliahan hari ini? Ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahannya, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk absensinya seperti biasa diisi ya, absensinya dengan tanda tangan. Nah, selagi kita mengisi presensi ya, masih ingat enggak pertemuan sebelumnya ya? Kan sekarang kita bahas tentang pertemuan 12 ya. Pertemuan sebelumnya, pertemuan 11, ada yang masih ingat tentang pembahasan apa? Boleh?
Pertemuan sebelumnya tuh kita membahas dasar-dasar pengelolaan administrasi bisnis pada sumber daya manusia seperti penyusunan staf organisasi, proses rekrutmen angkatan kerja, kompensasi, dan tunjangan Bu. Iya, terima kasih Ocha ya. Boleh diapresiasi teman-teman? Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia ya, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia itu untuk menjadi suatu capital yang menguntungkan bagi perusahaan, seperti mengatur rekrutmennya seperti apa, talentanya seperti apa ya, seleksi dan sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang basic concept of marketing ya, dasar-dasar dari pemasaran. Nah, kira-kira ada nggak yang mau kasih pendapat pemasaran itu apa sih? Boleh? Tidak ada? Ya, jadi pemasaran ini adalah proses bagaimana suatu perusahaan menciptakan value ya. Nah, ini ada kata kuncinya value di sini. Value itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bisa memberikan keuntungan baik bagi si customer dan juga bagaimana memberikan relationship ya, hubungan yang erat dengan si customer untuk menciptakan value sebagai pengembaliannya kepada customer ya. Karena kalau setiap customer membeli suatu barang ya, mereka ada semacam kayak cost atau pengorbanan ya. Pengorbanannya bisa jadi melalui barang yang dibeli dengan harga yang sekian, kemudian kira-kira apa benefit yang mereka dapatkan ya dengan pembelian yang sedang mereka lakukan. Nah, di sini dalam konsep marketing ya, kebanyakan orang membahas tentang pemasaran dan penjualan. Nah, kira-kira ada perbedaan enggak antara pemasaran dan penjualan? Ada yang mau kasih pendapat? Ada Bu. Boleh? Pemasaran itu berfokus pada membangun kesadaran merek dan minat pelanggan, sementara penjualan berfokus pada konversi prospek menjadi penjualan. Jadi pemasaran tadi menurut Aca apa? Kesadaran? Merek dan minat pelanggan. Merek dan minat pelanggan, sedangkan penjualan? Hanya pada konversi prospek menjadi penjualan. Prospek penjualan, oke. Ada lagi nggak yang mau kasih tambahan? Boleh, Zaki? Baik Bu. Dalam penjualan itu merupakan suatu aktivitas yang berfokus langsung pada kesepakatan dan pendapatan. Sedangkan pemasaran itu merupakan aktivitas yang berfokus untuk membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan citra merek. Dalam aktivitasnya membedakan tugas penjualan dan pemasaran itu. Penjualan tugasnya negosiasi harga atau closing deal, sedangkan pemasaran tugasnya melakukan riset pasar dan pengembangan produk. Baik, terima kasih Ocha dan Zaki apresiasinya ya. Iya, jadi betul sekali ya. Kalau kita berbicara tentang pemasaran dan penjualan itu sebenarnya terkesan mirip-mirip, tapi sebenarnya ada yang berbeda gitu ya. Kalau penjualan mereka hanya berfokus kepada produk yang sama ya, kemudian mereka hanya memikirkan tentang penjualan dengan produk yang begitu-begitu aja gitu, tidak ada pembaharuan di situ, ya. Dan juga mereka memikirkan tentang target sales volume gitu ya, volume penjualannya seperti apa. Nah, kalau dalam marketing ya, kita berbicara tentang masalah kebutuhan dari customer itu seperti apa, ya. Karena customer itu ada needs dan wants ya. Needs itu kebutuhan, wants itu keinginan. Nah, kemudian bagaimana nanti suatu marketing itu mengintegrasikan kepada customer satisfaction ya, kepuasan dari customer, dan setelah nanti customernya puas dan terbangunlah nanti build customer relationship ya, hubungan dari suatu customer itu. Makanya dalam dunia marketing kita merasa relate ya dengan suatu merek karena kita ada perasaan ya dengan suatu merek tertentu. Itulah tujuan dari marketing, berbeda dengan penjualan. Sejauh ini saudara mahasiswa paham? Paham ya? Oke. Nah, di sini dalam marketing itu ada 4 ya. Ada segmentasi, targeting, positioning, dan differentiation. Adapun market segmentation ya, itu kita membahas tentang bagaimana
suatu market itu ya, suatu pasar itu terdiri dari berbagai grup ya, grup-grup pembeli. Mulai dari geografinya. Geografi itu suatu daerah atau mungkin kota atau daerah provinsi. Kemudian demografi ya, demografi itu nanti bagaimana sosial ya, sosial dari suatu masyarakat seperti umurnya, gender, pendapatannya, pendidikan terakhir dan sebagainya. Kemudian psikografis ya, itu lebih kepada lifestyle ya, gaya hidup konsumennya seperti apa, kemudian personality. Dan behavior ya, behavior itu bagaimana perilaku dari si konsumen untuk melakukan pembelian nantinya. Entah itu dia lebih senang melakukan pembelian secara digital atau mungkin secara offline aja, tatap muka dan yang lain. Nah itulah segmentasi ya. Setelah dari grup yang segmentasi pasar itu, nanti dibagi lagi menjadi suatu target. Target itulah yang menjadi suatu keutamaan mana yang akan menjadi customer-nya kita. Kan beda ya antara consumer dengan customer. Consumer itu cuma pemakai, tapi kalau customer dia udah relate, dia udah menjadi pelanggan bagi kita. Nah, targetnya itu seperti apa ya? Evaluate each market ya, segmen yang atraktif, yang memang mereka itu betul-betul tertarik dan memang itu pantas untuk dijadikan sebagai target utama bagi suatu marketing gitu. Kemudian setelah market targeting ada positioning ya. Positioning itu memposisikan market kita dengan si customer. Dan itu memang suatu positioning itu suatu hal yang harus mudah diingat oleh si pelanggan. Misalnya seperti tagline ya, penyusunan tagline seperti teh botol sosro, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kalau yang Misue, I love you, you love me, Misue es krim. Jadi kalau ada suatu tagline itu langsung keingat, oh iya ini kan mereknya dari Misue, atau ini tagline dari si teh botol sosro. Nah ini market differentiation, yaitu bagaimana nanti menciptakan customer value yang bersaing dengan si pesaing yang lain, sehingga nanti akan berbeda antara suatu merek A dan merek B. Apa keunggulan mereka kira-kira? Apa yang membedakan mereka dengan merek yang lain? Itulah yang market differentiation. Kira-kira ada pertanyaan sejauh ini, saudara? Tidak ada? Cukup ya, sudah paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, setelah kita kenal dengan STP dan differentiation, sekarang kita membahas tentang marketing mix lagi. Marketing mix itu apa? Yaitu suatu tools ya. Ini bagian dari suatu alat yang menjelaskan tentang bagaimana target market yang harus kita bagi kepada 4P ya. Product, price, place, and promotion. Nah, di sini ya terlihat ya bahwa produk itu nanti seperti apa? Apa yang dijadikan sebagai market? Ada produknya, variasinya. Variasi dari produknya seperti kalau misalnya kita ada di kafe kan ada variasi menu ya, tidak hanya sebatas makanan dan minuman, jadi ada variasinya. Kemudian kualitasnya. Kualitas dari suatu produk tentunya harus dijaga ya, quality control, desain ya, fitur, ada juga nama merek ya, karena nama merek itu sangat berpengaruh kepada citra dari suatu produk. Kemudian di sini ada price ya, harga. Jadi harga itu ada diskonnya nanti, atau mungkin ada yang list price-nya seperti apa ya. Kalau kita di cafe kan ketemu nanti menu variasinya dengan harganya sekian-sekian gitu, variasinya. Kemudian juga nanti ada place ya. Place itu lokasinya kira-kira strategis enggak gitu. Atau lokasinya terjangkau enggak. Dan memang disukai oleh si customer ya, ketika mereka mau berkunjung tidak terlalu sulit untuk dikunjungi. Itu contohnya dari place ya. Kemudian nanti place itu bukan hanya sebatas tempat, satu kaku tempat ya, tapi juga ada channelnya. Channel itu yang mana nanti pendistribusian dari suatu produk itu bisa sampai ke customer dengan titik-titik lokasi yang pas ya. Kemudian ada promotion. Promotion yaitu promosi, bagaimana nanti menangkap si customer itu tertarik ya dalam segi marketingnya, entah itu nanti iklannya yang menarik, entah itu personal selling, atau juga public relation ya. Kalau public relation itu nanti gimana, nanti ada endorse dan segala macamnya ya, celebrity endorsement. Sekarang ini tentang jurnal yang sudah Ibu share kemarin. Sudah ada yang baca? Sudah ada yang review sedikit?
Sudah ya? Yang Nah, di sini Ibu mengkaji tentang masalah fenomena viral brand ya. Bagaimana Miss Way itu, kira-kira kenapa Miss Way itu bisa viral? Ada yang bantu jawab? Ya, boleh. Karena harganya murah, Bu. Harganya murah. Terus ada lagi? Ada lagi? Ocha? Karena target pasarnya remaja zaman sekarang. Oh iya, jadi viral karena memang kekinian ya, karena memang disukai sama remaja sekarang ini. Ada lagi tanggapan yang lain? Sistem franchise yang sangat menguntungkan. Sistem franchise ya, karena memang dia sudah tersebar di berbagai negara. Jadi memang ada standarisasi franchise-nya yang memang terkelola dengan baik. Ada lagi? Kira-kira? Sudah? Cukup? Oke. Nah, jadi dalam fenomena viral brand yang Miss Way ini memang mereka menekankan kepada strategi marketing mix yang sudah terancang dengan sangat baik ya. Misalnya seperti produknya ya, variasi menunya banyak ya. Dan rasa dari Miss Way itu enak ya, harganya juga murah. Kemudian juga viral ya, karena memang anak-anak zaman sekarang memang suka dengan es krim yang rasanya sangat mengagumkan, juga packagingnya kan juga bagus ya. Nah, itulah Miss Way. Nah, jadi seperti biasa ya, kita diskusi kelompok, kita bagi 2 kelompok ya. Yang kelompok 1 itu dipimpin oleh Melati ya. Melati jadi grup leader itu sebagai membahas tentang marketing mix ya. Kalau yang Anes kepada STP. Oke, baik. Silakan dibagi kelompoknya. Baik, sudah selesai diskusinya. Oke, boleh grup leader masing-masing kasih tanggapan bagaimana hasil diskusinya. Boleh dari kelompok 1 lah dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai STP Mixway. Dari sisi segmentasi, Mixway membagi pasar berdasarkan demografis, geografis, dan psikografis. Secara demografis, Mixway menyasar konsumen berusia remaja hingga dewasa muda, khususnya usia dari 13 sampai dengan 35 tahun dengan pendapatan menengah ke bawah, seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Secara geografis, Mixway menempatkan gerainya di area strategis seperti di sekolah, kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan yang ramai. Dari segi geografis, Mixway membidik konsumen yang memiliki gaya hidup hemat, suka dan kekinian, serta aktif di media sosial. Selain itu, berdasarkan segmentasi tersebut, Mixway melakukan strategi targeting dengan pendekatan massal, yaitu menawarkan produk es krim dan minuman teh berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Namun, tetap fokus pada kelompok muda yang menjadi motor utama tren tersebut. Harga yang murah serta desain logo yang menarik menjadikan Mixway digemari oleh banyak orang tanpa memandang latar belakang. Untuk positioning, Mixway menempatkan dirinya sebagai merek minuman dan es krim yang enak, viral, dan terjangkau dengan pengalaman visual yang menyenangkan. Sekian dulu kesimpulan dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok kedua? Baik, silakan, ada yang mau tanggapi nggak? Kira-kira? Oh, boleh. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Akbar dari kelompok 2. Ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada teman-teman dari kelompok 1 mengenai segmentasi terkait. Jadi, apa yang terjadi jika Mixway menargetkan segmen pasar kelas atas? Oke, ini kalau segmentasi kelas atasnya kayak gimana gitu. Nah, gimana? Ada tanggapan nggak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, pasar kelas atas memiliki ekspektasi berbeda, mulai dari rasa yang lebih eksklusif, kualitas bahan baku premium, desain kemasan yang mewah, hingga pelayanan yang lebih personal. Jika Mixway tidak melakukan penyesuaian signifikan dalam kualitas produk, suasana toko, dan cara pelayanan, maka usaha menarik perhatian kelas atas bisa gagal atau justru menciptakan persepsi negatif terhadap brand.
Oke, bagaimana tanggapannya kelompok 2? Baik, untuk tanggapan dari kelompok 1 kami terima. Ya, jadi memang Miss W itu memang lebih mentargetkan kepada sebenarnya dia targetnya kepada semua kelas ya. Tapi memang kelas atas dia perlu mengkonsumsi es krim yang lebih eksklusif ya. Tapi ini tergantung selera dari si konsumennya, apakah mereka tetap tertarik membeli Miss W atau merek es krim yang jauh lebih eksklusif. Oke. Baik, dari hasil diskusi kelompok 2 gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang marketing mixware. Marketing mixnya terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu produk atau produk. Mixware menawarkan produk es krim dan minuman dengan berbagai rasa yang menarik. Produk mixware terkenal karena kualitasnya yang cukup baik meskipun harganya terjangkau, serta variasi produk yang beragam membuat pelanggan memiliki banyak pilihan sesuai selera. Yang kedua, harga atau price. Mixware menetapkan harga yang sangat terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Harga yang kompetitif ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Mixware dalam menarik banyak pelanggan. Yang ketiga, tempat atau place. Mixware membuka banyak gerai di lokasi strategis dan mudah dijangkau, seperti di pusat perbelanjaan, dekat sekolah, dan area keramaian lainnya. Hal ini memudahkan pelanggan untuk membeli produk Mixware kapan saja. Yang terakhir yaitu promosi atau promotion. Mixware aktif melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok yang sangat populer di kalangan anak muda. Mereka juga sering memberikan diskon dan voucher untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Sekian kesimpulan dari hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald. Mungkin pendapat saya adalah, menurut saudari, jika ada hal yang dapat ditingkatkan dalam marketing mixware, hal apa saja yang akan saudari sarankan? Terima kasih. Ya, gimana? Ada jelas pertanyaannya? Sudah ya? Ada tanggapan? Ada. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hal yang dapat ditingkatkan dari marketing mixware, yang pertama produk. Produk itu menambahkan variasi produk, misalnya menyediakan makanan ringan atau snack. Dan kedua, meningkatkan frekuensi inovasi produk agar tidak hanya terbatas pada waktu tertentu. Yang kedua, mengenai harga. Harga Mixu sudah sangat terjangkau. Mixu perlu memastikan bahwa harga murah tidak mengorbankan kualitas. Yang ketiga, tempat atau distribusi. Memperluas jaringan outlet ke lokasi-lokasi baru yang strategis dan nyaman, sehingga memastikan ketersediaan mesin dan sumber daya manusia yang memadai di setiap outlet. Yang keempat, mengenai promosi. Diverifikasi strategi promosi agar tidak hanya mengandalkan media sosial dan promosi voucher diskon, tetapi juga menggunakan pendekatan komunikasi bisnis yang lebih personal dan kreatif, serta mengelola transparansi promosi di media sosial agar tidak mudah ditiru oleh pesaing. Selanjutnya, people atau SDM. Meningkatkan kualitas dan konsistensi sumber daya manusia, termasuk pelatihan karyawan, agar pelayanan yang lebih profesional dan memuaskan bagi pelanggan. Dan keenam, proses pelayanan dapat mengoptimalkan proses pelayanan agar lebih cepat dan efisiensi. Yang ketujuh, bukti fisik, memperbaiki tampilan gerai dan kemasan produk agar lebih menarik dan memberikan kesan premium tanpa menghilangkan ciri khas harga terjangkau. Baik, segitu tanggapan dari kami. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih atas tanggapannya. Oke, jadi memang pada dasarnya Miss W itu memang harus tetap konsisten dengan kualitasnya ya, tetap menjaga harganya dengan murah, kemudian tidak mengorbankan biaya-biaya yang lain untuk menjaga harga murahnya gitu. Jadi dia memang harus konsisten untuk menjaga viral brandnya, karena memang sekarang ini kan Miss W udah agak sepi ya, karena memang mungkin
udah jarang di tag sama di TikTok dan lain-lain, sehingga mereka harus melakukan inovasi berbagai komunikasi bisnis. Kata Zaki tadi ada yang personalnya kan. Ya, jadi memang pada dasarnya marketing itu memang harus continue ya, tidak hanya sebatas tren saat ini aja gitu. Jadi memang harus ada penjagaan dari kualitas citra merek yang senantiasa berlanjut terus. Baik, sangat menarik ya kelas hari ini, diskusinya sudah ada gitu kan. Terus kira-kira dari mata kuliah ini atau pertemuan hari ini ada memberikan kesimpulan yang bisa didapatkan? Boleh? Baik, pada perkuliahan hari ini dapat kita simpulkan bahwa pemasaran dan marketing merupakan strategi dan teknik untuk mempromosikan produk dan jasa kepada konsumen. Secara keseluruhan, mata kuliah ini membahas tentang bagaimana perusahaan dapat memahami kebutuhan, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, membangun hubungan dengan konsumen untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Setidaknya ada dua hal penting dalam pemasaran dan marketing, yaitu marketing mix dan STP, di mana dalam marketing mix kita mengenal 4P, yaitu product, price, promotions, and place. Kemudian dalam STP kita juga dikenal dengan segmentations, targeting, and positioning. Sedangkan dua hal ini dapat digunakan oleh perusahaan, kita mengharapkan bahwa strategi pemasaran efektif dan meningkatkan kepuasan terhadap konsumen dalam marketing mix membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan, sedangkan STP membantu perusahaan memahami target pasar dan menciptakan citra produk yang unik di tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus ya untuk Ronald. Baik, sekian dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi grupnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.